Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat aplikasi akuntansi dagang online ya, dengan memanfaatkan Google Form dan Google Sheet. Ya, di kesempatan kali ini sesi pertama kita akan membuat setting form terlebih dahulu. Ya, ada beberapa halaman yang harus kita buat. Ada kurang lebih 7 halaman form ya, dan saling terhubung satu dengan lainnya. Nanti kita akan lakukan itu semua. Baik, kita akan membuat di akun Google teman-teman yang masing-masing ya. Silakan membuat folder sesuai dengan ya, teman-teman bisa membuat form melalui menu new di pojok kiri atas itu, kemudian cari Google Form, atau bisa juga di dalam sini langsung diklik kanan dengan klik Google Form seperti itu ya. Tinggal klik, nanti akan diarahkan untuk pembuatan form baru. Saya akan kecilkan dulu, terlalu besar. Baik, silahkan diisikan namanya, misalnya akuntansi dagang UD ACB misalnya ya. Ini judul form. Kemudian di halaman pertama tadi kita akan membuat tanggal dan tipe transaksi. Ya, di sini ada tanggal, masih di dalam ini ya, masih di bawah judul form. Ada tanggal besar semua saja ya. Ini short answer, kita required, wajib diisi. Buat lagi, oh lupa, ini kita klik dulu biar namanya sama dengan nama form, atau mau dirubah silakan. Kemudian kita buat answernya itu date ya. Kita buat lagi tanggal, kemudian ada tipe transaksi ya. Tipe transaksi itu nanti ada beberapa macam ya tipe transaksinya. Kita bisa lihat kita bisa langsung isikan di sini. Untuk isian tipe transaksinya saat ini kita biarkan dulu, option saja dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan isian yang lain. Kita pilih drop down saja dulu, baru kita required. Nah, kita selanjutnya akan membuat halaman baru. Halaman 1 sudah ya, dengan tanggal dan tipe transaksi. Kemudian halaman 2 hanya ada customer. Untuk membuat halaman, teman-teman tinggal membuat ini section, kalau di sini namanya ya. Kita buat section di sini. Kalau customer itu berarti halaman penjualan ya. Penjualan. Baru kita bikin fieldnya. Di sini hanya ada satu, customer. Ya, customer. Ini short answer, kita required juga. Kalau kita mau membuat catatan tertentu, descriptionnya bisa kita buat. Misalkan di sini kita buat cara penulisannya ya. Contoh penulisan nama, misalnya nama, pagar, nomor HP, pagar lagi, alamat email, atau email saja gitu ya. Nah, kita harapkan nanti user menuliskannya seperti ini. Kemudian ini sudah, kita akan beralih ke halaman ketiga, vendor. Kita buat lagi nih di bawahnya section. Kalau vendor itu berarti halaman pembelian ya. Halaman pembelian, kita tentukan fieldnya, kita pilih vendor. Nah, vendor ini nanti akan kita koneksikan dengan spreadsheet ya. Kita pilih drop down dulu sementara, kita required. Oke, halaman pembelian sudah. Kemudian halaman produk.
halaman produk kita buat lagi sectionnya. Di sini ada halaman produk. Isinya itu di halaman produk adalah produk, jumlah, dan satuan. Nama produk ini juga akan kita sinkronkan dengan spreadsheet. Nanti kita cukup isi begini dulu: nama produk, jumlah, short answer, kemudian kita tetapkan di sini respon validationnya hanya number ya, greater than 0 ya, jadi hanya bisa menerima input berupa angka. Jumlah, kemudian satuan ini juga bisa drop down. Kita bisa buat di sini buah, terus apa misalnya kilogram, apalagi silahkan nanti di teman-teman dibuat sendiri ya. Contoh di sini baru 2. Baik, kalau sudah satuan wajib diisi ya. Ini nanti kita akan koneksikan ya, nama produk. Sementara seperti itu dulu. Kita ini required semua. Oke, setelah itu halaman 5, halaman aset kita buat lagi di sini. Halaman aset itu isinya hanya satu field. Nama aset. Ini juga nanti akan kita koneksikan drop down required. Oke, setelah nama aset, halaman 6, masuk ke halaman 6, kita buat halaman 6 ya. Ini sudah section ke-6. PIC itu berarti halaman hutang piutang. Kita buat satu field juga di sini, PIC, personal identification charge. Ini drop down atau short answer ya, short answer sajalah. Kita required, mungkin kita tetapkan validationnya, bukan validation, tidak usah pakai validation, description saja. Misalnya nama, terus pagar HP, pagar email. Oke, cukup. Kemudian halaman 7. Ini sudah halaman terakhir. Kita buat terlebih dahulu halaman terakhir adalah halaman detail. Isinya akun debit. Ini juga nanti akan kita koneksikan. Kita drop down saja, required, tambah lagi akun kredit. Sama, ini juga drop down karena nanti kita akan hubungkan dengan spreadsheet. Oke ya. Kemudian nominal, keterangan lampiran, tambah lagi di sini nominal. Ini berupa short answer required, respon validationnya number greater than 0. Oke, keterangan ini short answer saja. Required nggak ya keterangannya? Keterangan required lah, kecuali lampiran nanti ya. Ini lampiran, ini file upload ya. Jadi kita pilih file upload, continue untuk memastikan folder akan dibuat ya. Nah ini apa yang disupport, PDF kah atau image?
Kemudian maksimum number of filenya berapa, cukup 1, maksimum file size nya 10. Ini tidak harus diisi ya. Dari sisi form sudah terbuat semua. Kita lihat nanti di preview. Kalau di preview seperti ini ya, ada halamannya next ya. Jadi setelah diisi harus menuju ke halaman berikutnya. Nah, ketika ini sudah selesai, kita akan menentukan tipe transaksi tadi ya. Tipe transaksi berdasarkan form-form yang ada di sini tadi ya. Kalau ini customer, itu berarti ada transaksi penjualan ya, kemudian ada transaksi pembelian, kemudian apa lagi tuh, customer, vendor, produk, pembelian tidak usah, produk itu, kemudian transaksi aset, kemudian ini hutang piutang ya, hutang piutang, kemudian sudah ya. Oke, sudah, saya rasa transaksinya cukup ini. Transaksi adjustment, penyesuaian. Oke, cukup ada 5 transaksi, ada penjualan, ada pembelian, ada aset, hutang piutang, dan penyesuaian. Nah, setiap kali tipe transaksi ini akan berurusan dengan sheet atau halaman yang berbeda atau section yang berbeda ya. Makanya di sini kita aktifkan go to section based on answer seperti ini. Penjualan nanti akan kita larikan ke halaman penjualan, pembelian akan kita larikan ke halaman pembelian, kemudian aset akan kita larikan ke halaman aset, hutang piutang akan kita larikan ke halaman mana, hutang piutang, penyesuaian nanti bisa langsung ke halaman detail ya, seperti ini. Jadi setiap kali tiap menunya ini tiap tipe transaksinya ini nanti akan lari ke masing-masing section yang tadi sudah kita buat. Nah, kemudian di section penjualan dan pembelian ya, ini kan penjualan. Nah, setelah mengisikan data ini di penjualan akan kita forward langsung ke halaman produk. Jadi next sectionnya dari setelah mengisi halaman penjualan akan dilarikan ke halaman produk. Begitu juga dengan halaman pembelian, akan dilarikan ke halaman produk ya. Jadi setiap kali ada transaksi penjualan atau transaksi pembelian, setelah selesai di sini akan dilarikan ke produk. Nah, dari produk nanti akan dilarikan ke detail, halaman detail. Nah, kalau aset, setelah ngisi aset langsung halaman detail. Halaman hutang piutang juga setelah ngisi halaman hutang piutang halaman detail. Oke, kalau halaman detail ya selesai berarti sudah. Oke, sekarang kita lihat perbedaannya. Ini kalau kita isi tanggal, tipe transaksi penjualan, kita next ya, maka akan ke halaman customer. Customer diisi ya, akan lari ke halaman produk gitu ya. Halaman produk diisi, ini kita belum ada isinya, baru sembarangan dulu, satuannya buah. Next dia akan ke halaman, nah halaman detail. Berarti sudah betul kita ya alurnya. Oke, itu kalau penjualan. Kalau pembelian ya sama, pembelian dia akan dialihkan ke halaman vendor ya. Ketika vendor diisi akan masuk ke halaman produk ya, produk diisi akan masuk ke halaman detail ya, halaman detail ya, selesai. Nah, beda dengan transaksi. Jadi fungsinya section tadi kita buat,
fungsinya seperti ini untuk melakukan lompatan-lompatan dari dari section tertentu ke section yang lain. Begitu juga dengan aset. Ketika kita next, ya, dia akan masuk ke halaman aset. Kita pilih asetnya dan kita next. Kita akan langsung ke detail. Oke, berarti form kita sudah berjalan, tinggal ada beberapa yang perlu kita sesuaikan. Ya, kalau penyesuaian dari sini langsung ke halaman detail, ya, melewati semua section yang ada, ya. Jadi kita bisa membuat di Google Form itu seperti itu. Baik, saya rasa untuk setting awal di Google Form ini cukup, ya. Nanti tinggal kita masuk ke section berikutnya yang akan menghubungkan form-form ini dengan spreadsheet atau Google Sheet-nya dengan data-data yang lain. Terima kasih.